Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novarus Darulo dengan NPM 2203600159 dari Paralel B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mekanisme penguatan logam. Pengertian: mekanisme penguatan logam pada material logam merupakan hubungan antara pergerakan dislokasi dan sifat mekanik dari logam. Kemampuan suatu material logam untuk diubah secara plastik tergantung pada kemampuan dislokasi untuk dapat bergerak. Dislokasi adalah gangguan yang bersifat linear seperti ketidaksempurnaan satu dimensi pada paham geometris dari susunan atom. Bergesernya atom dari susunan yang seharusnya sangat mudah terjadi, terutama bila dalam bentuk kristal. Di sini ada macam-macam penguatan logam. Yang pertama, reduksi ukuran butir. Yang kedua, mekanisme penguatan larutan padat. Yang ketiga, pengerasan peregangan. Yang kesatu, reduksi ukuran butir. Ukuran dari suatu butiran atau dimensi diameter dari butir mempengaruhi kekuatan dari suatu material. Masing-masing butir akan memiliki orientasi gerak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selama deformasi plastis, dislokasi tadi akan menabrak bagian yang disebut batas butir. Pada mekanisme ini, batas butir tadilah yang akan menjadi penghalang dari terjadinya dislokasi. Berikut adalah gambarnya. Gambar A antara butir A dengan butir B memiliki orientasi pergerakan yang berbeda. Jika dislokasi bergerak searah dengan pergerakan butir A, maka ketika dislokasi tadi bergerak ke arah butir B, maka ia akan terlebih dahulu menabrak bagian batas butir untuk kemudian mengubah arah orientasinya mengikuti butir B. Oleh karena itu, batas butir di sini dapat diartikan sebagai barrier atau penghalang. Semakin kecil ukuran dari butir atau semakin kecil diameternya, maka akan semakin banyak terdapat daerah batas butir yang akan menjadi penghalang terjadinya dislokasi. Gambar B menerangkan material dengan butir yang baik atau butir kecil akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding material yang memiliki butir kasar atau butir keras, karena memiliki lebih banyak batas butir. Yang kedua, mekanisme penguatan larutan padat. Mekanisme lainnya adalah dengan menggunakan atom lain yang disisipkan atau mengganti salah satu atom dalam unit sel. Logam dalam keadaan murni memiliki sifat yang lemah dan lebih lembut. Dengan ditambahkannya atom lain yang disisipkan atau digantikan, maka kekuatan dan kekerasan dari suatu material akan lebih besar dibanding keadaan murninya. Di sini adalah contoh mekanisme penguatan larutan padat. Gambar A merupakan variasi komposisi nikel terhadap yield strength, tensile strength, dan elongasi. Gambar B adalah representasi dari kehadiran atom yang berukuran besar dan kecil terhadap sifat mekanis logam. Yang ketiga, pengerasan peregangan. Fenomena ini di mana logam ulet berubah sifatnya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Penguatan regangan juga disebut dengan istilah cold working, dikarenakan proses hardening dilakukan pada temperatur kamar yang relatif lebih rendah dibanding temperatur leburnya yang tinggi. Contoh pengerasan regangan. Di sini ada gambar dan memiliki pernyataan tentang bagaimana boja, kuningan, dan tembaga memiliki nilai tegangan yield yang besar. Lalu mengapa logam yang telah mengalami proses reduksi luasan dapat semakin keras dan kuat? Ya, itu disebabkan interaksi antara daerah regangan yang mengalami dislokasi saat benda mengalami yang namanya penguatan regangan. Otomatis benda akan mengalami dua dislokasi, yaitu dislokasi yang terjadi dalam unit sel dan dislokasi yang disebabkan oleh reduksi luasan tadi. Kepadatan dislokasi akan menjadi semakin besar. Padatnya dislokasi ketika suatu bagian hendak mengalami dislokasi, ia akan diganjal oleh dislokasi lainnya.
kesimpulan dari presentasi ini adalah logam merupakan bahan material yang memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan bahan material lainnya. Kekuatan logam tersebut yang didapat dengan cara alami dan juga ada yang diberikan perlakuan yang dapat menguatkan logam. Penguatan pada logam merupakan sebuah pengakuan untuk menambahkan sifat logam menjadi sifat yang lebih baik dibandingkan sifat aslinya. Penguatan pada logam dapat dilakukan dengan cara grain reduction, solid solution alloying, dan strength hardening. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.